yaitu iman kepada para malaikat. Susunan ini sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi." Iman, engkau beriman kepada Allah Azza wa Jal, kemudian engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat didahulukan dari yang lain karena dia alamun ghaibi, makhluk gaib yang tidak terlihat. Maka yang tidak terlihat didahulukan daripada yang terlihat. Kemudian malaikat merupakan makhluk Allah yang agung. Allah Ta'ala mengatakan tentang malaikat di dalam Al-Quran, ibadun mukramun. Mereka hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang mulia. Mereka yusabbihuna layla wan nahar la yafturun. Senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam dan tidak pernah putus. Allah Ta'ala menciptakan mereka dari nur, cahaya. Dan mereka senantiasa sujud dan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Iman kepada malaikat mencakup beberapa perkara. Yang pertama, al-iman biwujudihim. Iman akan wujud para malaikat. Bahwasanya malaikat itu ada dengan wujudnya. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Ja'ilil malaika uli ajnihatin masna wa thulath. Allah Ta'ala menjadikan malaikat, mereka makhluk-makhluk yang memiliki sayap-sayap. Diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari cahaya dan memiliki sayap-sayap. Dan jumlah mereka sangat banyak. Ya, sampai disebutkan di dalam hadis, At-tatis sama wa kana laha huqqan an ya'id. Bumi atau langit itu mengeluarkan suara menunjukkan beratnya mereka. Dan mereka berhak mengeluarkan suara tadi karena tidak ada sejengkal melainkan di situ ada malaikat sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kalau jumlah malaikat sangat banyak sekali. Ya, jumlah malaikat sangat banyak sekali, tidak ada yang mengetahui jumlahnya melainkan Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat ada wujudnya. Dan ini bantahan sebagian orang yang mengatakan kalau malaikat tidak ada wujud. Malaikat itu ibarat semua keinginan perbuatan baik. Maka apabila seseorang ada keinginan berbuat baik, itu dikatakan malaikat. Dan apabila ada keinginan berbuat buruk, itu dikatakan syaitan. Dan ini pemahaman yang batil. Yang benar kalau malaikat ada wujudnya, begitu juga syaitan ada wujudnya. Dan malaikat selalu berbuat baik dan menyuruh kepada kebaikan dan bersama sama orang-orang yang baik. Sedangkan syaitan menyuruh kepada kejahatan dan selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat maksiat dan jahat. Kemudian yang kedua, al-iman bismi man ulima ismuhu ka Jibril. Beriman yang diketahui dari nama-namanya. Mengimani malaikat yang diketahui dari nama-namanya. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis beberapa nama malaikat. Seperti doa Nabi SAW di dalam doa iftitah salat malam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril. Siapa Jibril? Jibril. Wa Mikail wa Israfil. Ya, Nabi SAW menyebut 3 nama malaikat, Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Kemudian juga Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Malik, Khazin Jahannam, penjaga neraka Jahannam, ada malaikat namanya malaikat Malik. Begitu juga disebutkan Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa. Ya, dan seterusnya. Yang kita ketahui nama-namanya dari sumber yang sahih, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita mengimaninya. Dan yang tidak kita ketahui nama-namanya, maka kita mengimaninya mujmal secara global. Kemudian beriman kepada malaikat. Yang ketiga, al-iman bisifatin man ulima wasfuhu ka Jibril aidan. Yang kedua, kita mengimani dari sifat-sifatnya yang diketahui. Mengimani dari sifat-sifatnya yang diketahui. Seperti Jibril alaihi salam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya 2 kali. Yang pertama ketika menerima wahyu, yang kedua ketika mi'raj. Dan disebutkan Jibril alaihissalam memiliki 600 janah, 600 sayap. Satu sayapnya menutupi ufuk bumi, langit bumi. Dan ini menunjukkan besarnya makhluk yang bernama Jibril alaihissalam. Oleh karena itu disebutkan di dalam riwayat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di usia 40 tahun sering tahannuts, sebagaimana disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Bukhari. Tahannuts maksudnya Nabi berdiam diri dalam rangka beribadah kepada Allah, meninggalkan orang-orang jahiliyah dengan segala macam keburukannya. Namun di tengah perjalanan ada yang memanggil, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Maka Nabi SAW melihat ke depan, tidak ada orang, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Ketika Nabi SAW melihat ke atas, maka Nabi SAW melihat wujud Jibril dengan aslinya. Dan Jibril alaihissalam sangat besar. Tadi kita sebutkan dia memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutupi langit bumi. Dan Nabi SAW ketika melihat wujud Jibril dan sifatnya tadi, jatuh tersungkur ke tanah. Maka beliau alaihissalam segera kembali dan berkata kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, "Dathiruni, dathiruni." Selimuti aku, selimuti aku. Hingga Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Muddathir, "Ya ayyuhal muddathir fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Dan ayat ini mengangkat Muhammad SAW menjadi seorang Rasul. Sedangkan yang pertama turun kepada beliau alaihi salatu wassalam surat Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Itu mengangkat beliau alaihi salatu wassalam menjadi seorang nabi. Di sini diketahui perbedaan antara nabi dan rasul. Karena ketika Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi, belum diperintahkan untuk berdakwah. Namun ketika diturunkan kepada beliau Al-Muddathir, maka beliau mulai berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka ya, itu perbedaan antara nabi dan rasul. Cuman Nabi SAW melihat wujud dan sifat Jibril alaihissalam. Wal iman bi a'malihim wa wadha'ifihim mithlu amali Jibril yanzilu al-wahyi wa Malik khazinun nar. Kemudian yang keempat, beriman dengan tugas-tugas mereka, dengan tugas-tugas para malaikat. Ya. Tadi doa Nabi SAW, "Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil." Ya Allah, Rabb Jibril. Apa tugasnya Jibril alaihissalam? Apa ikhwat tugasnya Jibril? Menurunkan wahyu atau menyampaikan wahyu. Mikail, apa tugasnya Mikail? Ya, menurunkan air hujan. Israfil, meniupkan sangkakala. Para ulama menyebutkan hikmah kenapa ketika salat malam Nabi SAW membaca doa ini, "Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil." Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail, dan Israfil. Karena tiga malaikat ini membawa kehidupan. Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu, dan wahyu menghidupkan hati yang mati. Mikail menurunkan air hujan, maka air hujan menghidupkan tanaman-tanaman yang mati dan tanah-tanah yang kering. Dan Israfil meniupkan sangkakala, menghidupkan orang-orang atau manusia yang dimatikan kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jal lewat tiupan sangkakala Israfil. Maka disunnahkan ketika seseorang salat malam membaca doa iftitah dalam salatnya, doa tadi, karena dia dihidupkan setelah mati. Dan naum akhul maut, tidur saudaranya kematian. Kalau dia dihidupkan oleh Allah Azza wa Jal, kalau dia dihidupkan oleh Allah Azza wa Jal, maka menunjukkan kesempatan untuk beribadah, untuk mengerjakan kebajikan. Kemudian di salat malam dia membaca doa iftitah tadi, mengingatkan ya kalau yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Malik juga tugasnya tadi apa? Penjaga api neraka.